Kak, mau bicarakan mengenai budaya Jepang. Apa sih yang paling kamu suka? Kalau aku suka tuh Zeng namanya origami, kamu tau nggak? Apa jangan-jangan bisa? Saya bisa, paling suka buat pesawat-pesawatan, buat diterbangin nanti. Wah luar biasa, berarti kapan-kapan bisa bikin buat saya ya? Saya buatin nanti yang banyak. Oke, pemirsa, ternyata origami, seni melipat kertas ini ternyata bukan sekedar hobi, tapi juga bisa menghasilkan rupiah. Dan berikut kisah inspirasi seorang anak penyandang autis yang sukses menekuni origami. Inilah Thomas Andika Art Gallery, sebuah istana origami milik Thomas Andika, seorang remaja yang bersahabat dengan autisme sejak usianya masih 20 bulan. Saat melihat istana origami milik remaja kelahiran tahun 98 ini, saya pun menyadari bahwa autisme bukanlah merupakan sebuah batasan bagi seseorang untuk berkarya dan berusaha. Saya sendiri kagum melihat tingkat kompleksitas dari karya seni melipat kertas yang ditekuni oleh Thomas Andika. Bentuk yang tidak lazim seperti naga, pegasus, kuda, panda, belalang, dan berbagai bentuk rumit lainnya dipadu dengan diorama hiasan pohon membuatnya terlihat cantik untuk dipandang. Kebetulan sekali pemirsa, ketika saya datang, galeri milik Thomas ini sedang dikunjungi oleh anak-anak yang tertarik untuk mengikuti kelas origami. Ya ternyata pemirsa memang seni origami itu tidak sesimpel yang Anda bayangkan nih. Contoh saya udah bikin beberapa karya, yang satu burung, yang satu kupu-kupu. Lihat hasilnya memang nggak begitu rapi ya, karena memang bikinnya nggak mudah. Dengan asistensi dari Wiwik Kartati sang ibunda, Thomas memperlihatkan kebolehannya melipat kertas langkah demi langkah, kemudian mengajarkan anak-anak secara perlahan agar dapat diikuti. Akan tetapi terkadang Thomas memiliki kendala untuk berkomunikasi, sehingga terkesan terlalu cepat dalam mengajarkan pada peserta kursus ini. Saat itulah sang ibu berperan untuk mengingatkan Thomas agar menjelaskan secara perlahan dan memperhatikan murid-muridnya yang antusias mengikuti pelajarannya. Suka bingung mau bikin apa gitu, terus kurang tahu cara bikinnya. Senang, terus bisa melatih skill-skill origami, bisa melatih kerapian. 17 tahun yang lalu, memang Wiwik tidak bisa langsung menerima keadaan begitu mendengar vonis autis yang ada pada anaknya. Tetapi nyatanya, seiring berjalannya waktu, keluarga kompak mengarahkan Thomas untuk menjalani hidupnya, sekaligus menanamkan mindset pengusaha dalam diri Thomas dengan sebuah logika melalui dialog. Dia kan senangnya binatang buas ya, tapi dia bisa mau membuat origami yang feminin, misalnya kupu, misalnya lagi burung gitu yang biasa, sepanjang itu orang lain suka dan mau beli. Nah jadi dia, menurut dia, oh itu masuk akal, saya harus membuat yang orang lain mau beli. Sang kakak yang kini sedang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung juga membantu Thomas melatih kemampuannya dengan mengajarkan cara membuat animasi yang mudah. Siapa sangka, ternyata Thomas cukup mahir dalam menggambar animasi. Selain itu, Didi Julius, sang ayah pun tentunya tak luput melihat potensi anaknya. Didi yang memiliki latar belakang seorang akuntan, merasa harus membekali Thomas dengan ilmu-ilmu akuntansinya, baik untuk menunjang usaha galeri origami Thomas, ataupun ketika Thomas memutuskan untuk berkarir di jalan lain. Dan ternyata, Thomas cepat memahami pembelajaran yang diberikan oleh ayahnya. Hanya dalam tempo 2 hingga 3 bulan, Thomas sudah dapat menguasai dasar standar jurnal. Dia cukup mengerti dengan konsep bagaimana mengelola bisnis. Ya, dia mau berhitungkan bagaimana pendapatan, bagaimana biaya. Dia kan sudah mengerti dari konsep akuntansi, kan sudah dihitung. Kalau dia bekerjanya nggak baik atau belum betul, saya ingatkan Thomas, kalau begini kira-kira penghasilan Thomas bisa naik atau enggak gitu. Dari situ kan dia tahu, saya analogikan dengan akuntansi. Thomas kini dapat mengembangkan usaha origaminya. Penghasilan yang didapatkan Thomas lewat istananya ini juga tidak main-main. Kreasi origaminya dihargai mulai dari 10.000 hingga 3 juta rupiah, tergantung tingkat kerumitan serta aksesoris yang ditambahkan. Bahkan pernah salah satu diorama origami milik Thomas dilelang 11 juta rupiah dan dananya digunakan untuk beramal. Selain itu, setiap membuka kelas origami, Thomas bisa mendapat 200 hingga 300 ribu rupiah per kelas, tergantung dari para peserta yang hadir. Buat beli yang lain-lain. Kayak apa? Kayak buku, kayak beli buku, atau kadang-kadang jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota. Kata Thomas mau buka galeri yang lebih besar. Thomas Andika merupakan bukti bahwa mengidap autis bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Ya,
Anak-anak penyandang autis merupakan anak spesial yang hanya berbeda dari sisi cara belajarnya. Sudah menjadi tugas bagi keluarga serta lingkungannya untuk menerima penyandang autis untuk dapat mengeluarkan potensi terbaiknya. Baru Fala Zuber, Faisal Amin, Jakarta.